Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara atau negara bagian tertentu dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Warga negara memiliki kewajiban terhadap negara seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan mengabdi pada kepentingan bersama. Warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk membangun, memperkuat, dan mempertahankan negara serta budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang terkait dengannya. Menjadi warga negara yang baik adalah penting, karena kita ikut berperan dalam membangun dan menjaga negara kita, memelihara demokrasi, mengedepankan keadilan dan hukum, serta berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkembang, baik di tingkat lokal maupun global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nurhaliza dengan NIM 43010220019 akan melaksanakan UAS dari matkul kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran warga negara yang baik yang mampu menjadikan negara yang aman, makmur, dan juga sentosa. Pertama-tama yaitu peran warga negara dalam mempertahankan identitas nasional. Nah, peran warga negara dalam mempertahankan identitas nasional ini sangatlah penting dalam menjaga keberlanjutan dan juga keutuhan suatu negara. Nah, peran-peran tersebut adalah yang pertama, warga negara ini harus menghormati, menghargai, dan mempromosikan budaya dan nilai-nilai nasional yang menjadi identitas negara. Nah, ini termasuk menghormati bahasa nasional, tradisi, adat istiadat, makanan khas, seni, dan warisan budaya lainnya. Selanjutnya adalah warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara, seperti pemilihan umum dan secara aktif menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka. Dengan melakukan ini, warga negara dapat berkontribusi dan pada pembentukan kebijakan publik yang mencerminkan identitas nasional. Selanjutnya, warga negara harus menghormati dan menghargai simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan hari libur nasional. Ini mencakup penghormatan terhadap simbol-simbol tersebut dan pemahaman tentang makna dan sejarah di balik mereka. Selanjutnya, warga negara perlu diberikan pendidikan yang memperkaya pengetahuan mereka tentang identitas nasional. Ini dapat dilakukan melalui sistem pendidikan yang memasukkan materi sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional dalam kurikulumnya. Selanjutnya, warga negara memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Nah, ini termasuk menghindari tindakan atau retorika yang dapat memecah belah masyarakat, serta berupaya untuk membangun dan memelihara hubungan harmonis antara kelompok-kelompok yang berada di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah dengan menghormati hukum dan konstitusi negara. Dan selanjutnya, warga negara dapat berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan berusaha untuk mencapai keunggulan dalam berbagai bidang, warga negara dapat membangun citra positif dan memperkuat identitas nasional. Dan selanjutnya adalah peran warga negara dalam suatu negara dan konsep kewarganegaraan. Nah, yang pertama adalah warga negara ini memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum negara. Jadi mereka harus mengikuti peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti membayar pajak, menghormati hak orang lain, dan menjaga ketertiban umum dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi negara mereka. Nah, ini termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Jadi kita sebagai warga negara ini terlibat dalam diskusi dan debat politik serta menyampaikan pendapat kita secara bebas. Nah, partisipasi yang aktif ini dan bertanggung jawab ini dalam proses demokrasi ini membantu memperkuat sistem politik negara dan mempengaruhi pembuatan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai warga negara, penting untuk menghormati hak asasi manusia setiap orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan latar belakang lainnya.
Ini seperti hak-hak menghormati hak-hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak untuk hidup dengan martabat. Selanjutnya adalah warga negara berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara mereka. Dan selanjutnya adalah warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara mereka seperti mendaftar untuk dinas militer atau berpartisipasi dalam kegiatan pertahanan sipil ketika negara berada dalam situasi darurat atau konflik. Jadi ini termasuk ke kewajiban membela negara. Jadi ini penting sekali dalam menjaga kedaulatan dan juga keamanan nasional. Dan selanjutnya adalah peran warga negara dalam menerapkan demokrasi. Nah, yang pertama adalah warga negara harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak warga negara, dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi. Selanjutnya adalah warga negara harus aktif dalam proses politik seperti pemilihan umum, pemungutan suara, debat politik, dan kegiatan politik lainnya. Jadi partisipasi ini tuh seperti memberikan suara menjadi anggota partai politik, mendukung kampanye yang dianggap penting, dan mempengaruhi kebijakan melalui dialog dan diskusi. Selanjutnya adalah warga negara harus menjadi pelindung dan pembela hak asasi manusia. Jadi warga negara harus melawan diskriminasi, intoleransi, dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya adalah warga negara memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah dan pejabat publik. Jadi kayak memantau kebijakan dan keputusan pemerintah, mengkritik mereka ketika perlu, dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Melalui pengawasan yang cermat, warga negara ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Selanjutnya adalah warga negara harus mampu terlibat dalam dialog yang membina dan menghormati pendapat orang lain. Dan selanjutnya adalah warga negara diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini kayak seperti kegiatan sukarela, bantuan sosial, mendukung inisiatif lokal, bekerja sama dalam memecahkan masalah sosial, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah warga negara harus mematuhi hukum dan nilai-nilai demokrasi. Jadi hal ini termasuk menghormati kebebasan individu. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam negara hukum. Nah, yang pertama adalah warga negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum negara. Jadi mereka, warga negara ini harus menjalankan kegiatan seperti sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya adalah, jadi negara hukum ini didasarkan pada kontrak sosial antar warga negara dan juga pemerintah. Jadi warga negara ini memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak sosial tersebut. Jadi seperti membayar pajak, menghormati hak asasi manusia, serta menjalankan kewajiban sipil dan politik mereka. Jadi selanjutnya adalah warga negara memiliki peran dalam mempertahankan dan memperjuangkan prinsip-prinsip hukum dan juga keadilan. Jadi warga negara harus melaporkan tindakan ilegal, mendukung penegakan hukum, dan berpartisipasi dalam sistem peradilan. Nah, selanjutnya, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Selanjutnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Jadi warga negara ini dapat menjadi saksi, pengadu, dan atau terdakwa dalam kasus hukum. Nah, selanjutnya adalah warga negara memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah dan pejabat publik agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi mereka dapat menggunakan hak atas informasi, menyampaikan pengaduan, dan melibatkan diri dalam pengawasan publik. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam konstitusi dan amandemen UUD 1945. Jadi warga negara ini harus mengetahui isi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi
yaitu UUD 1945. Jadi kita harus memahami hak dan juga kewajiban yang diatur dalam konstitusi tersebut serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara. Selanjutnya adalah kita sebagai warga negara ini harus tanggung jawab untuk menghormati dan mematuhi konstitusi. Dan selanjutnya adalah sebagai warga negara juga kita harus peduli dengan perkembangan negara. Jadi kita dapat berpartisipasi dalam proses amandemen dengan memberikan masukan, mengajukan usulan perubahan, dan mendukung upaya amandemen yang dianggap penting untuk meningkatkan sistem hukum dan tata pemerintahan negara. Selanjutnya, jadi proses amandemen UUD 1945 ini kan melibatkan lembaga-lembaga negara seperti DPR dan DPD, serta konsensus di antara para pemangku kepentingan. Jadi, kita sebagai warga negara ini penting untuk menghargai dan menghormati proses amandemen yang sedang berlangsung tersebut, serta menerima hasil sebagai bentuk keputusan bersama. Selanjutnya adalah sebagai warga negara yang sadar akan peran dalam konstitusi ini, jadi kita harus dapat terlibat dalam diskusi dan debat mengenai isu-isu konstitusional. Nah, ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam forum publik, kelompok advokasi, media sosial, atau dalam ruang keluarga dan komunitas kita. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam hubungan antara agama dan negara. Yang pertama adalah warga negara memiliki hak untuk memilih, menjalankan dan mengamalkan agama mereka sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Jadi warga negara harus menghormati kebebasan beragama orang lain dan tidak mendiskriminasi berdasarkan agama. Selanjutnya adalah warga negara memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan toleransi, pengertian, dan dialog antar agama. Selanjutnya, warga negara harus membela dan mendukung perlindungan hak asasi manusia. Jadi ini melibatkan pertentangan terhadap diskriminasi berbasis agama, intoleransi, kekerasan agama, atau penganiayaan terhadap kelompok agama tertentu. Selanjutnya adalah warga negara harus terlibat dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dan selanjutnya, warga negara dapat menggunakan hak pilih mereka dan terlibat dalam proses politik untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah ini memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua warga, termasuk dalam konteks agama. Jadi, warga negara ini dapat mendukung calon-calon yang mewakili nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama. Selanjutnya, warga negara harus menghormati prinsip pemisahan agama dan negara yang ada dalam konstitusi atau perundang-undangan negara mereka. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa negara harus netral dalam masalah agama, tidak memihak atau mendiskriminasi berdasarkan agama tertentu, serta melindungi kebebasan beragama semua warga negara tanpa memaksakan keyakinan agama tertentu. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam hak asasi manusia. Yang pertama, warga negara harus memiliki pemahaman yang baik tentang HAM dan nilai-nilai yang mendasarinya. Yang kedua, warga negara memiliki tanggung jawab untuk membela dan melindungi HAM. Jadi warga negara harus berani menentang pelanggaran HAM, termasuk tindakan diskriminasi, penindasan, atau penganiayaan terhadap individu dan kelompok tertentu. Selanjutnya, warga negara harus menghormati dan menghargai kesetaraan semua individu tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Warga negara dapat menggunakan hak politik mereka untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan HAM. Jadi hal ini termasuk memberikan suara dalam pemilihan umum, mendukung calon atau partai yang mendorong perlindungan HAM, serta berpartisipasi dalam kampanye dan aktivitas politik lainnya yang mendorong keadilan dalam HAM. Selanjutnya, warga negara dapat mendukung dan berpartisipasi dalam organisasi HAM di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, warga negara dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran tentang HAM dengan menyebarkan informasi, berpartisipasi pada program pendidikan HAM, dan terlibat dalam diskusi publik tentang isu-isu HAM.
Selanjutnya, warga negara dapat mempraktikkan penghormatan terhadap HAM dalam interaksi sehari-hari mereka. Jadi ini mencakup menghormati privasi orang lain, menghindari penghinaan, kekerasan, atau perlakuan tidak adil terhadap orang lain, serta memperlakukan semua orang dengan martabat dan penghargaan yang sama. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam otonomi daerah. Jadi, yang pertama adalah warga negara dapat memilih calon yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan daerah dan memajukan otonomi daerah. Yang kedua, warga negara dapat memberikan masukan dan umpan balik terkait kebijakan dan program-program pemerintah daerah melalui forum-forum publik, pertemuan, masyarakat, atau saluran komunikasi lainnya. Dan selanjutnya adalah warga negara berperan dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi, warga negara dapat memantau kebijakan dan program yang dilaksanakan, serta mengevaluasi apakah pemerintahan daerah telah memenuhi tugas dan tanggung jawab dengan baik. Jika terjadi ketidaksesuaian atau ketidakberesan, warga negara dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Selanjutnya adalah warga negara dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih baik dengan memberikan masukan, pengalaman, dan pengetahuan kita. Jadi warga negara dapat menjadi mitra aktif dalam mengatasi permasalahan dan memajukan daerahnya. Selanjutnya adalah otonomi daerah ini juga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengembangkan potensi mereka dalam mengambil keputusan lokal dan pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya, peran warga negara dalam pemilu. Yang pertama, warga negara memilih hak untuk memberikan suara dalam pemilu untuk memilih para pemimpin politik. Jadi dengan menggunakan hak pilih kita, jadi warga negara secara aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili dan mengurus kepentingan publik. Selanjutnya, warga negara memiliki peran penting dalam mencari, menganalisis, dan memverifikasi informasi terkait dengan calon dan partai politik yang bertarung dalam pemilu. Selanjutnya, warga negara dapat terlibat secara aktif dalam kampanye politik atau kegiatan-kegiatan pemilu lainnya. Selanjutnya, warga negara berperan dalam pengawasan dan pemantauan jalannya pemilu. Jadi kita dapat melaporkan kecurangan atau pelanggaran pemilu kepada otoritas terkait, memantau proses penghitungan suara, serta mengawasi pemenuhan aturan dan etika pemilu oleh calon dan partai politik. Selanjutnya, warga negara dapat berperan dalam mendorong partisipasi pemilih lainnya. Jadi, terutama mereka yang belum menyadari pentingnya hak pilih. Jadi kita dapat memberikan informasi, meningkatkan kesadaran, dan memotivasi warga lain untuk menggunakan hak suara mereka. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam civil society. Nah, warga negara dapat terlibat dalam berbagai organisasi masyarakat sipil seperti organisasi nirlaba, kelompok advokasi, atau kelompok kepentingan khusus. Selanjutnya, warga negara dapat berperan dalam sebagai pengawas dan pemantau terhadap tindakan pemerintah. Jadi melalui pemantauan ini, kita dapat memastikan akuntabilitas pemerintah dan memperjuangkan transparansi dan keadilan. Selanjutnya, warga negara dapat terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, atau sumber daya lainnya. Selanjutnya, warga negara dapat berperan dalam meredakan konflik dan mempromosikan dialog yang damai. Jadi kita dapat memediasi perselisihan, memfasilitasi dialog antar kelompok yang berbeda, atau terlibat dalam upaya rekonsiliasi. Selanjutnya, warga negara dapat terlibat dalam partai politik, proses legislasi, atau kegiatan politik lainnya. Jadi kita dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin politik, memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan, dan berpartisipasi dalam konsultasi publik. Jadi partisipasi politik ini penting untuk memastikan bahwa suatu warga negara didengar dan kepentingan mereka diwakili oleh setiap dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, melalui peran aktif dalam masyarakat sipil, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat demokrasi. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam tata pemerintah yang baik atau good governance.
Nah, yang pertama adalah warga negara perlu terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Yang kedua, warga negara memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau tindakan pemerintah. Jadi kita dapat melacak penggunaan anggaran publik, memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta mengidentifikasi tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi sebagai warga negara dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk tindakan yang lebih lanjut. Selanjutnya, warga negara bertanggung jawab untuk mematuhi hukum, membayar pajak yang dengan tepat, dan menjalankan kewajiban sipil mereka. Selanjutnya, warga negara dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mempromosikan akses terhadap informasi, pendidikan, dan juga peluang. Selanjutnya, warga negara perlu menghormati prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kita harus menghindari tindakan korupsi, nepotisme, atau praktik-praktik yang melanggar integritas. Nah, selanjutnya kita sebagai warga negara dapat terlibat dalam gerakan reformasi untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang kurang efektif atau korup. Jadi kita dapat berpartisipasi dalam demonstrasi, petisi, atau kampanye advokasi untuk perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam memerangi korupsi. Yang pertama, kita sebagai warga negara perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya terhadap pembangunan dan masyarakat. Selanjutnya, warga negara harus berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan kepada lembaga atau badan yang berwenang. Jadi, sebagai warga negara dapat menjadi pengawas dan pemantau terhadap penggunaan anggaran publik dan pelaksanaan program pemerintah. Sebagai warga negara juga dapat berperan dalam gerakan reformasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dan mengurangi praktik korupsi. Selanjutnya, sebagai warga negara dapat memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan pemerintah yang kuat dan efektif dalam memerangi korupsi. Jadi kita dapat memberikan dukungan kepada lembaga anti korupsi, mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui partisipasi politik, atau melibatkan diri dalam konsultasi publik. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam ketahanan nasional. Yang pertama, kita sebagai warga negara perlu menjadi warga negara yang waspada terhadap ancaman terhadap keamanan negara, baik dari dalam maupun luar. Sebagai warga negara, kita juga harus memenuhi kewajiban sipil seperti melaksanakan wajib militer jika berlaku membayar pajak dengan tepat dan mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Selanjutnya, sebagai warga negara dapat berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara, baik melalui keterlibatan dalam pasukan militer, penanganan keadaan darurat, atau kegiatan sukarela yang mendukung upaya pertahanan dan pemulihan pasca bencana. Selanjutnya, warga negara dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam bidang-bidang seperti pertahanan, keamanan, dan krisis. Selanjutnya, warga negara perlu menjalin kerjasama dan solidaritas dengan sesama warga negara untuk membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi ancaman dan juga krisis. Selanjutnya, warga negara harus melindungi dan membantu sesama warga negara yang rentan atau terkena dampak konflik, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam wawasan nasional. Yang pertama, kita sebagai warga negara perlu mendapatkan pendidikan yang mempromosikan pemahaman tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. Jadi, kita juga sebagai warga negara, kita perlu memelihara dan menghormati terhadap simbol-simbol nasional juga. Selanjutnya, kita sebagai warga negara berperan dalam memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Melalui partisipasi yang aktif ini, kita dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan dan keinginan nasional. Selanjutnya, kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan dan juga keamanan negara. Dan selanjutnya, kita sebagai warga negara berperan dalam pembangunan nasional melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkontribusi pada kemajuan negara.
Jadi kita dapat mengambil peran aktif dalam usaha-usaha mengembangkan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemajuan infrastruktur negara. Selanjutnya, kita sebagai warga negara perlu menghormati dan mematuhi hukum negara serta mendorong tata kelola yang baik dalam berbagai sektor kehidupan. Jadi, dengan mematuhi hukum dan mendorong integritas dalam pemerintahan. Nah, kita sebagai warga negara memperkuat fondasi wawasan nasional yang berlandaskan keadilan dan juga aturan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.